Video kali ini saya akan bahas tentang cara pemangkasan pembuahan anggur pertama. Sebenarnya saya sudah membuat beberapa video tentang cara membuahkan anggur untuk pertama kalinya. Tetapi kali ini kita membuatnya pada varian Malika atau anggur Malika di usianya kurang lebih 4 bulan. Dan yang membedakan adalah kita menggunakan pupuk full organik. Artinya kita tidak menggunakan sintetis sama sekali. Model percabangannya seperti ini sampai ke sini ya, ini terakhir. Jadi ini kita tempatkan cabang sekunder di sebelah samping seperti ini, penampakan pohonnya sebelum kita pruning. Dan tersiernya kita arahkan ke kiri seperti ini. Ini terlihat seperti ini. Ini karena berbagi tempat dengan varian di sebelahnya. Nah, karena di sebelahnya di sini kita membuat pembuahan bertingkat untuk anggur Cerny Kristal ini. Jadi ini pembuahan bertingkat. Tadinya di sistem trellis, untuk pembuahan berikutnya sudah sampai di para-para. Dan ini pun untuk pembuahan bertingkat yang ketiga, itu satu, itu yang pembuahan yang kedua, yang satu sudah kita panen, yang ketiga sudah bawa bunga lagi ini, seperti ini. Di bat 9 pemangkasan setelah tandan buah untuk Cerny Kristal. Saya nggak bahas tentang varian itu, tapi yang kita bahas adalah cara pemangkasan pembuahan pertama kali untuk anggur Malika ini. Ini kita tanam di planter bag. Ini pohonnya. Ukuran 100 liter. Kita tanam di tanggal 20 bulan 4 tahun 2024. Jadi untuk hari ini kurang lebih ya 4 bulan setengah untuk varian ini. Media tanamnya cuma tanah dan kompos saja. Untuk anggur Malika ini tidak terlalu vigor atau vigoritasnya sedang. Ketahanan terhadap jamur juga sedang. Ini dalam naungan atap UV ya. Jadi untuk membuahkan pertama kali, usahakan cabang tersier sudah setengah tua. Kalau ini sudah mencoklat, minimal setengah tua. Kita lihat tersier di ujung. Nah, ini seperti ini. Karena kita seragamkan, jadi tersier di depan sana sudah berkayu, yang di sini baru setengah berkayu. Pemupukan untuk organik, saya akan bahas untuk keduanya. Jadi pemupukan baik organik maupun kimia, tentang tata cara pemupukannya di fase vegetatif dan generatifnya. Meskipun ini saya pangkas dengan meskipun ini pohon ini, maksud saya kali ini saya buahkan full organik dari fase vegetatif. Kalau organik pemupukannya saya menggunakan air lindi dan PSB saja, dengan perbandingan 1:15 di fase vegetatif, 1:10 di fase generatif. Interval 1 minggu sekali. Fase generatif kita aplikasikan 4 kali, jadi 4 minggu. Penyiraman saya lakukan 2-3 hari sekali, melihat cuaca. Jika terlalu panas dan media terlalu kering, tetap kita siram. Jika masih basah, tidak kita siram. Seperti itu. Pertanyaannya, jika menggunakan pupuk kimia, pupuk apa yang digunakan? Oke, kita siapkan juga. Meskipun ini kita gunakan untuk kebun lokasi 1 ya. Jadi pupuk-pupuk ini saya gunakan di lokasi 1. Kalau untuk lokasi 1 kita menggunakan pupuk sintetis. Kalau di tempat ini saya untuk menguji full organik di seluruh kebun Josh Grab lokasi 2. Oke. Di fase vegetatifnya ini kita bisa menggunakan NPK seimbang. Ini NPK yang saya gunakan di kebun lokasi 1 jika kita menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia pabrikan. Ini NPK, ulangi. Ini NPK 15 maksud saya, bukan 16 ya. Dengan grade fertilizer 15 NPK Ponska Plus. Ini tempatnya ini bekas tempat MKP. Bentuknya prelit nih. Ini seperti ini.
Ini digunakan 1 sendok makan per 10 liter air seminggu sekali di fase vegetatif. Lalu di fase generatifnya kita menggunakan MKP, ini KNO3 putih ya, MKP, magnesium, dan boron. Nih, ini jika teman-teman menggunakan pupuk kimia pabrikan. Untuk 10 liter kita menggunakan 1 sendok makan MKP, setengah sendok makan KNO3 putih, setengah sendok makan magnesium sulfat, dan boron 1/4 sendok teh. Larutkan dalam 10 liter air, siramkan 1 minggu sekali selama 4 kali atau 1 bulan, baru tanaman di minggu kelima siap dipangkas pembuahan. Itu jika menggunakan pupuk kimia. Ingat, 1,5 sendok makan. Lalu ini boron 1/4 sendok teh. Ini unsur hara mikro. Ini makro sekunder. Magnesium ya. Jadi pupuk ini pupuk generatif untuk memacu tanaman berpindah dari vegetatif ke generatif dan terjadi pembungaan dan pembuahan. Sedangkan pupuk vegetatifnya menggunakan NPK Ponska Plus yang saya gunakan. Kawan-kawan boleh menggunakan NPK Grower maupun NPK apa saja, karena tanaman di fase vegetatif membutuhkan unsur hara makro primer N, P, dan K. Itu. Lalu jika kita ingin lebih praktis, tidak menggunakan ketiga atau keempat jenis pupuk ini, kita bisa menggunakan Profit Maxi ini dengan grade fertilizer 1627+38. Ini di spray ya. Kalau ini bisa kita gunakan 1 jenis pupuk saja dengan cara di spray. Kita melarutkan 4 sendok makan ke dalam tangki 16 liter, kita spray ke batang, cabang, dan daunnya di sana sebanyak 4 kali selama sebulan. Artinya juga sama intervalnya 1 minggu sekali. N6, P27, K38. Kaliumnya cukup tinggi, plus Te. Te adalah trace element atau unsur hara mikro esensial lengkap. Oke. Kita akan lakukan pemangkasannya. Jadi inilah cara membuahkan anggur pertama kali. Sudah kita siram tadi pagi. Sekarang kita pruning. Nah, pemangkasan untuk pertama kali kita tetap memperhatikan bud potensial. Supaya apa? Supaya tidak sial. Artinya setelah kita pangkas, kita ingin mendapatkan bunga atau buah tercapai. Karena kita memilih titik bud potensial, gemuk dan bulat seperti ini. Jadi ketika kita pangkas, potensi membawa bunganya lebih besar. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini di 9. Kita pangkas di sini. Kita buang 2 daun terujung setelah kita pangkas. Oke. Tujuannya untuk merangsang 2 bud ini pecah atau tumbuh di sini, bukan di sana. Tunas air kita buang sejak awal. Jadi sejak kapan tunas air di cabang tersier ini kita buang? Sejak awal kita buang. Kita hanya menyisakan tunas air terujung setelah kita lakukan selebrik di sini. Ini bisa dilihat. Panjangnya 1,20 meter cabang tersier ini. Setelah sampai di sini, ketika masih kecil kita potong 3 tunas air terujung. 1, 2, 3 kita lakukan selebrik. Nih seperti ini. Jadi di depannya tidak ada tunas air sama sekali dan tidak pecah di ini batnya. Oke, kita lihat dari sini. Nah nih, seperti ini. Di sini interknot memendek. Nah, jika kita pangkas zong, kita mencari interval yang normal. Nah ini, ulangi, kita mencari interknot yang normal. Di sini normal, ini seperti ini. Dan di sini pendek. Kita pilih yang tidak terlalu jauh dari sekunder. Di sini. Oke. Tersier kedua. Lanjut tersier ketiga. Kita pangkas di sini.
karena ini internotnya pendek ya, ini normal. Nah, disinilah kita melakukan pemangkasan. Berikutnya di sini, oke, kelihatan. Jadi pemangkasannya medium 9 sampai 12. Kalau internotnya panjang seperti ini bisa 7. Jadi pilih bat potensial 7 sampai 12 di setiap cabang tersier yang akan kita pangkas. Lanjut. 1 2 3. Ini tersier keempat, ini tersier kelima. Bentuknya seperti ini. Ini tertinggal. Seperti ini, kita pangkas pendek. Oke. Di sana. Lanjut yang sini. Kita pangkas di sini. Oke. Ini. Oke. Nah, ini kecil. Kita pangkas di sini saja. Kalau berbuah alhamdulillah, kalau tidak ini untuk pembuahan berikutnya. Kenapa ini harus kita pangkas? Biar nutrisi tidak fokus di sini. Nih, yang pendek, yang kecil kita sisakan 2 mata tunas saja. Yang tersier terlalu kecil. Kalau ditunggu juga terlalu lama. Oke. Oke. Seperti ini. Lanjut. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cabang tersier yang sudah ideal dan sudah kita pangkas untuk kita buahkan. Daun di depannya jangan dibuang karena kita tidak melakukan stres air. Kedua, kita membuahkan di cabang tersier yang belum terlalu tua. Tujuannya adalah untuk memasak nutrisi, untuk fotosintesis, dan menghindari tanaman dari kematian setelah kita lakukan pruning pembuahan seperti ini. Jadi seperti inilah cara membuahkan anggur pertama kali. Ini untuk varian Malika. Apakah untuk varian lain sama? Sama saja. Kecuali Jupiter. Jupiter bisa kita lakukan pemangkasan lebih pendek, 4 sampai 7. Jadi pemangkasannya medium. Jadi pertama-tama biarkan pohon ini tumbuh ke atas, bentuk cabang tersier, batasi setelah cabang tersier 1,20 meter dengan lakukan essel brick untuk menabung nutrisi agar tetap di cabang tersier. Buang tunas air, sisakan 3 tunas air terujung dan dilakukan essel brick. Lalu berikan pupuk NPK seimbang sampai tanaman siap dilakukan pemangkasan pembuahan. Dan pemangkasan pembuahan itu kita lakukan setelah kita mengaplikasikan pupuk generatif sebanyak 4 kali dengan interval seminggu sekali. Pupuk generatif apa yang digunakan sudah saya sampaikan di awal video. Kalau dengan pupuk organik yang saya gunakan POCR Lindi dan PSB, kita aplikasikan di fase vegetatif 1:15, di fase generatif 1:10. Seperti itu. Langkah selanjutnya setelah ini langsung kita spray fungi dan insek. Fungi yang saya gunakan menggunakan Amistartop, inseknya menggunakan Abasel. Untuk apa? Untuk mencegah serangan jamur dan hama yang berdampak pada serangan hama kutu kebul maupun trip yang singgah di mata bat ini, yang berdampak ketika pecah tunasnya melungker atau keriting karena serangan hama trip dan juga serangan jamur maupun kutu kebul. Setelah ini penyiraman kita lakukan untuk menjaga kelembapan 2 hari sekali. Kalau medianya tanah seperti ini, kalau medianya poros sekali terbuat dari campuran sekam dan lainnya, yang media yang terlalu poros bisa dilakukan tetap setiap hari. Pemupukan saya hentikan seluruhnya sampai cabang tersier ini pecah tunas dan membawa bunga dan bunganya selesai penyerbukan
dan beri set atau terbentuk beri anggur seperti ini, kecil-kecil seperti ini, baru pemupukan kita lanjut kembali. Pupuk apa yang kita gunakan? Pupuk NPK seimbang sekali maupun NPK grower. Unsur hara makro primernya, makro sekundernya kita tambahkan kalsium dan magnesium sulfat. Seperti itu. Oke. Saya rasa jelas apa yang saya sampaikan, tetapi jika kawan-kawan masih belum jelas dengan video ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah saya jawab. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.